Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya, Galih Pambaru, selaku host dalam podcast Benchmarking Instansi dalam Penerapan Smart ASN. Pada siang ini, saya kedatangan 3 orang tamu sebagai narasumber podcast, yakni Saudara Iwayan Sulastra, Saudara Igede Pramasaputra, dan Saudara Eko Budi Santoso. Sama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap ASN mampu memiliki profil sebagai Smart ASN yang menerapkan nilai nasionalisme, integritas, berwawasan global, memiliki hospitality atau keramahan, mampu mengembangkan networking, menguasai penggunaan teknologi informasi dan bahasa asing, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Pada podcast kali ini, kita akan melakukan benchmarking terhadap salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi, yakni PT Perusahaan Listrik Negara atau yang lebih dikenal dengan PLN. Sebagai BUMN di bidang energi, PLN merupakan tulang punggung penyediaan tenaga listrik dan penyaluran listrik ke rumah tangga dan industri di Indonesia. Sebelum itu, marilah kita lihat terlebih dahulu video profil PLN. Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan mengoperasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 MW. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 72.201.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Mulai dari kawasan industri, bisnis, dan perumahan, termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar. Program 35.000 MW untuk Indonesia akan membangun tambahan infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Kami bekerja dengan pelanggan sebagai prioritas. Keutamaan kami adalah efisiensi waktu dan kualitas kerja. Untuk itu, kami menyiapkan tim PDKB untuk melakukan pemeliharaan jaringan, petugas dispatch yang mengendalikan listrik dengan sistem SCADA, serta kesigapan petugas mobile yang akan datang untuk memberikan layanan profesional untuk siap membantu pelanggan. Sebagai wujud dari perusahaan modern, PLN menghadirkan layanan Contact Center PLN 123 di seluruh Indonesia. Layanan modern untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dapat diakses oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kami memahami bisnis dan kehidupan terus bergulir. Untuk menjadikannya lebih baik, memerlukan kesinambungan sistem kelistrikan. PLN hadir untuk menjadi mitra Anda dan siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Oke, dari video profil tadi, saya akan bertanya ke Saudara Wayan. Menurut Saudara Wayan, hal apa yang membuat PLN mampu menjadi organisasi yang unggul dalam mencapai Smart ASN? Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya, PLN dapat dikatakan lebih unggul dalam pencapaian Smart ASN dikarenakan sudah menerapkan sikap, yaitu nasionalisme, di mana PLN terus berupaya mengalirkan listrik hingga ke pelosok desa terpencil demi menciptakan energi keberadilan. Dengan dukungan pemerintah dan para stakeholder, PLN terus membangun infrastruktur kelistrikan agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024. Dan yang kedua, PLN juga memiliki integritas yang tinggi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, PLN mengambil langkah konkret dalam pemenuhan transisi energi. Salah satu strategi yang dilakukan PLN adalah mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas
499 MW ke tenaga surya dengan sistem penyimpanan berbasis baterai. Dan yang ketiga, menurut saya, PLN juga memiliki wawasan global yang tentunya PLN terus mendukung transisi energi dengan menargetkan pembangkit energi baru terbarukan 648 MW beroperasi tahun ini. PT PLN sendiri menargetkan pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan total kapasitas 648 MW bakal beroperasi pada tahun 2022. Hal ini merupakan bentuk upaya PLN untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan G20 di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Wayan atas penyampaiannya. Saya akan bertanya kepada Saudara Gede. Hal apa lagi sih yang membuat PLN bisa kita jadikan benchmark untuk dalam penerapan Smart ASN ini? Oke, jadi menurut saya PLN dapat dikatakan lebih unggul karena keramahannya atau hospitality dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. PLN terus berupaya meningkatkan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan layanan listrik. Di samping kontak center PLN yang aktif selama 24 jam, PLN juga meluncurkan aplikasi PLN Mobile untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan listrik. Kemudian dari segi networking, untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai. PLN tidak bekerja sendirian. PLN juga melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain, baik dalam bentuk di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian dari segi teknologi informasi, penerapan teknologi informasi memberikan kesempatan untuk mendapatkan keunggulan dan menawarkan perlengkapan untuk meningkatkan produktivitas bagi perusahaan. Kesempatan ini dapat digunakan oleh PLN sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, seperti dengan meluncurkan aplikasi PLN Mobile yang dapat memberikan layanan listrik kepada masyarakat dalam satu aplikasi. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gede atas jawabannya dan pemaparannya. Mungkin saya akan ke Saudara Eko yang berkelas dunia. Terima kasih Mas Gale. Saya ingin menambahkan, selain itu pemanfaatan bahasa asing juga menjadi hal penting di PLN. Tercermin dari setiap rekrutmen pegawainya, PLN selalu menseleksi calon pegawai yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan kemampuan bahasa Inggris adalah salah satu aspek penting yang perlu dikuasai dalam menyikapi perkembangan zaman. Terlebih saat ini, hampir semua alat dan teknologi di era global menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada entrepreneurship juga sudah diterapkan di PT PLN, di mana PT PLN mengapresiasi para pelaku usaha yang gigih menjalankan usahanya dengan memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya selama pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini. Melalui penghargaan Wirausaha Tangguh 2021, PLN ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa dalam kondisi pandemi masih ada lapisan masyarakat yang tetap tangguh, berjuang sehingga bisa bertahan dan menolong yang lain. Begitu mungkin tambahan dari saya, Mas, sekali. Terima kasih kepada Saudara Eko yang telah memaparkan jawabannya. Dapat saya rangkum bahwa PLN telah menerapkan nilai-nilai nasionalisme dengan menciptakan keadilan energi, berintegritas dalam bergerak di bidangnya, berwawasan global, menerapkan keramahan dalam pelayanan, membangun networking yang baik dengan pihak-pihak lain, menguasai teknologi informasi, menerapkan bahasa asing dalam rekrutmennya, serta mengapresiasi pelaku-pelaku usaha melalui penghargaan Wirausaha Tangguh.
sehingga PLN dapat kita jadikan benchmark dalam penerapan Smart ASN. Demikian podcast pada siang hari ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih.